jenuh terhadap pengobatan yang sedang dijalani, atau tidak yakin dengan penyakit atau masalah yang dialami itu akan sembuh dan pulih, atau bahkan justru bingung dengan apa yang terjadi saat ini, kenapa bisa terjadi. Tentu ini bisa menghambat kesembuhan dan pemulihan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Nah, ketika ingin sembuh dan pulih, tentu harus tahu dong bagaimana tipsnya atau caranya. Ingin tahu? Ikuti video ini, dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe. Oke, akan Bang J bahas satu persatu. Tips pertama adalah fokus pada diri sendiri. Artinya apa? Setiap orang pasti punya persoalan, punya masalah, baik dengan dirinya ataupun dengan orang lain, ya, ataupun dengan pekerjaan kita atau aktivitas kita sehari-hari. Tapi pastikan bahwa kita berfokus pada diri kita saja, nggak usah urusin orang lain. Entah mertuanya yang cerewet, tidak menghargai, entah suaminya yang nggak mau menafkahi atau cuek, atau mungkin teman-teman kita yang toksik atau membuat kita tidak nyaman. Itu urusan mereka. Fokus aja pada diri sendiri. Kalau memang harus minum obat, ya pastikan obat itu diminum teratur. Kalau memang harus melatih cara menyelesaikan masalah, ya harus dipelajari. Kalaupun harus berkegiatan secara rutin teratur, ya lakukan kalau memang ingin sembuh dan pulih. Tip kedua adalah tentu kalian tidak bisa usaha sendiri untuk mencapai kesembuhan dan pemulihan itu. Harus mencari orang yang mau dan mampu mensupport kamu, mendukung kamu untuk sembuh dan pulih. Bisa saja itu berangkat dari keluargamu, orang tuamu, suamimu, istrimu, kakakmu, tetanggamu, ataupun kader kesehatan jiwa ataupun perawat puskesmas. Intinya adalah orang-orang yang respect, yang peduli, yang ingin kamu itu membaik dan sembuh serta pulih. Dekati mereka, belajar dari mereka apa yang harus dilakukan untuk sembuh dan pulih itu. Harus komitmen bahwa apa yang dikatakan oleh orang-orang terdekat kita yang mendukung kita itu bermanfaat. Terapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika teman-teman ODGJ belajar di zona sehat jiwa itu. Tentu itu akan sangat manfaat untuk modal kesembuhan dan pemulihan. Jika tidak mencari faktor pendukung, ya, sosial support, ya tentu kita seringkali mengalami drop atau turun semangatnya untuk menjalani pengobatan dan pemulihan, sehingga ya akhirnya kita kebingungan lagi, kambuh lagi, mulai dari awal lagi. Ketika ada orang lain yang respect dan peduli, tentu berbeda. Tip ketiga adalah bahwa kita harus tahu bahwa ada langkah-langkah, ada hal yang ingin dicapai dari penyembuhan dan pemulihan ODGJ. Tentu harus tahu juga bahwa manajemen gejala itu sangat penting sekali. Bagaimana ketika ada gejala penyakit, tentu dengan obat itu bisa akan mengurangi gejala. Tetapi untuk mempertahankan gejala itu tidak muncul, harus ada usaha lain lagi. Bagaimana berlatih coping, berlatih cara menghadapi masalah itu. Nah, kemudian juga fokus pada perawatan diri. Penyakit gangguan jiwa atau gangguan mental seringkali berdampak kepada bagaimana kita melakukan perawatan diri, entah mandi, makan, ya, ataupun berpakaian, berdandan. Nah, itu harus dilatih lagi, harus dibudayakan lagi, harus dibiasakan lagi dengan baik. Kalau sudah lupa, ya belajar lagi. Kemudian juga seringkali penyakit gangguan jiwa itu berdampak pada kehidupan sosial, menjadi malas ngomong, malas bergaul karena mungkin malu, minder, nggak percaya diri. Harus diatasi. Bagaimana melatih lagi bergaul dan berhubungan sosial dengan orang lain. Nah, juga harus mulai belajar bahwa orang hidup itu perlu berkegiatan, perlu aktivitas sehari-hari. Bikin sebuah jadwal yang bisa dilakukan dalam kesehariannya, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Semakin besar kita berkegiatan positif, semakin kecil kemungkinan kita terjebak pada masa lalu. Semakin kita akan bisa move on dari masa lalu kita yang tidak menyenangkan.
Tapi kalau kita masih kurang kegiatan, kurang aktivitas, ya wajar kalau seandainya kita tidak pernah bisa move on, selalu dalam kondisi sedih. Nah, kemudian berikutnya adalah merencanakan kehidupan. Merencanakan bekerja, merencanakan mau sekolah lagi atau tidak, tergantung dari umurnya. Kalau sudah usia lanjut, ya mungkin menjadi usia lanjut yang berkualitas, sehingga lebih mendekatkan diri ke Tuhan, ke Allah. Kalau memang masih remaja, masih anak-anak, ya mungkin bisa sekolah pakai C dan sebagainya. Kalau memang usia dewasa, ya mungkin bisa latihan kerja, belajar keterampilan, atau mulai bekerja, latihan bekerja dengan orang lain. Nah, tentu ketika itu dilakukan dengan benar, ya kesembuhan dan pemulihan itu bisa terjadi dengan baik. Cuma harus ingat juga bahwa setiap orang itu tingkat dan beratnya penyakit beda-beda. Lebih baik konsultasi psikolog atau psikiater atau perawat spesialis keperawatan jiwa. Supaya apa? Supaya tahu persis bagaimana menghadapi penyakitnya dan mulai melalui tahap-tahap penyembuhan. Itu kira-kira yang bisa Bang C sampaikan. Semoga manfaat. Jangan lupa untuk mengetahui video-video yang lain, kunjungi channel Yonasia Jiwa. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe. Kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silahkan tulis di komentar di bawah ya. Dan jangan lupa, segala sesuatu niat baik, kalau kita awali dengan baik, niat yang baik pasti akan menghasilkan hasil yang baik juga. Selamat berusaha untuk sembuh.